apapun konteksnya, menulis lafaz Allah di lantai pun menyindir rekan sejawatnya, yakni Choky Pardede yang masih belum bebas. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang berkaca? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat yang dibicarakan di Indonesia. Apa aja sih topik hangatnya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kontroversi dalam salah satu serial Netflix, yakni The Umbrella Academy 3. Jadi dalam salah satu klipnya itu terdapat lafaz Allah yang ditulis di lantai. Dan ini pun menimbulkan banyak sekali kritikan dari netizen-netizen. Netizen tengah ramai menyoroti serial Netflix The Umbrella Academy 3 lantaran dalam sebuah adegan di serial tersebut ada lafaz Allah yang ditulis di lantai. Fans menyebut bahwa Netflix kurang riset. Menurut penonton, seharusnya mereka tidak menuliskan lafaz Allah di lantai apabila ingin menampilkan simbol agama Islam. Memang dalam adegan yang dipermasalahkan, ada seorang karakter yang tampak sedang menggambar banyak sekali simbol agama di lantai. Adapun untuk netizen berkomentar seperti ini sangat tidak bisa dibenarkan dan aku juga sangat kecewa. Netflix harusnya melakukan riset dulu ya sebelum memasukkan hal ini ke serialnya. Netizen lain juga memberikan pendapat mereka soal simbol agama. Seharusnya untuk Netflix itu tidak menulis lafaz Allah, melainkan menggunakan simbol lain yang menggambarkan agama Islam. Banyak netizen di Twitter juga menyebutkan bahwa seharusnya Netflix menggunakan simbol bulan bintang saja, karena dinilai simbol itu lebih aman dan juga sudah cukup kok untuk mewakili agama Islam. Dan review soal lafaz Allah di serial Netflix ini berawal dari akun botbase @conforms. Jadi ada seorang pengguna Twitter mengunggah screenshot dari adegan yang dipermasalahkan. Dan hal itu juga dikirim melalui direct message ke base, lalu dicuit oleh akun bot tersebut. Dan guys, dikarenakan hal ini banyak juga dari netizen yang berpendapat bahwa apakah untuk serial yang satu ini harus diboikot seperti itu. Dan selain itu ada juga yang berpendapat nih bahwa sebenarnya kita harus tahu juga bagaimana konteks yang ada di dalam adegan tersebut. Karena kan banyak juga ya orang-orang yang tidak tahu konteks dari The Umbrella Academy. Jadi ini yang membuat banyak netizen bilang, kalian tuh harus tahu dong konteksnya kayak gimana, jangan asal menghujat dan juga jangan asal memberikan kritikan. Habis itu ada juga yang menjawab bahwa sebenarnya apapun konteksnya, menulis lafaz Allah di lantai itu sama sekali tidak dibenarkan. Seperti itu. Itulah komentar-komentar dari para netizen. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Entar langsung aja sampaikan ya di kolom komentar. Dan untuk Netflix sendiri, Netflix itu belum angkat suara mengenai hal tersebut dan nanti kita lihat saja bagaimana kedepannya. Akankah Netflix memberikan klarifikasi ataupun permintaan maaf mengenai hal tersebut? Sebenarnya aku adalah salah satu penggemar juga dari The Umbrella Academy. Aku udah ngikutin sampai season kedua dan belum nonton yang season terbarunya. Jadi agak cukup sedih dan juga kecewa sih melihat hal yang satu ini. Dan guys, kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang Ruben Onsu yang sakit. Untuk Ruben Onsu itu membawa kabar yang kurang enak di akhir pekan kemarin. Dilihat dari channel YouTube miliknya, Ruben Onsu kembali menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lalu sebenarnya sakit apa yang diderita oleh Ruben Onsu? Dalam tayangan channel YouTube miliknya, Ruben Onsu sedang menjalani beberapa pemeriksaan. Saat menjalani pemeriksaan, Bertrand Peto menangis di sampingnya. Ia tak kuasa melihat sang ayah terbaring lemah di rumah sakit. Bertrand Peto pun sangat berharap akan kesembuhan dari Ruben Onsu. Sarwenda sebagai sang istri juga sangat sedih dikarenakan tidak bisa ada 24 jam menemani Ruben Onsu di rumah sakit karena harus menjaga anak-anaknya. Hingga saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan kesehatan dari Ruben Onsu menurun. Meski demikian, dilihat dari Instagramnya Sarwenda, Ruben Onsu terlihat sudah menghadiri pernikahan salah satu karyawannya. Ruben Onsu juga sudah keluar dari rumah sakit. Dan guys, di sisi lain Sarwenda juga sudah buka suara mengenai nyinyiran dari netizen-netizen lain. Karena kemarin ada netizen-netizen yang nyinyir, sakit-sakit kok kerja, sakit-sakit kok masih cari duit, sakit-sakit kok mentingin cuan. Nah, beginilah jawaban dari Sarwenda setelah melihat bagaimana nyinyiran dari para netizen dan termasuk nyinyiran dari kalian juga. Jadi saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, Sarwenda mengatakan, kalau misalnya orang nanya, kenapa sih masih kerja? Realistis aja ya, kami juga walaupun sakit, butuh biaya kan?
Kalau orang yang sudah terbiasa kerja dan juga tiba-tiba disuruh diem aja di rumah, itu juga nggak mungkin sih, malah bisa bertambah pikirannya. Jadi tambah stres. Nah kadang, orang kalau lagi badannya nggak fit, sakit gitu ya, yang perlu mereka perhatikan juga kan secara psikisnya mereka. Kalau bahagia pasti imunnya mereka juga tambah naik. Bener sih, aku setuju sama Sarwendah ya, sangat-sangat bijak dalam menjawab bagaimana pertanyaan dari para wartawan. Lalu dia juga bilang, segala sesuatu yang kami lakukan sekarang pun dalam pengawasan dokter dan juga dokter pun mengizinkan. Sebelumnya diketahui bahwa Sarwendah juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat menjalani operasi. Dan selain itu, Sarwendah juga sudah buka suara mengenai kondisinya Ruben Onsu terkini. Sarwendah pun mengungkapkan, memang dari kemarin sampai sekarang itu kan dia masih observasi. Jadi kemarin pas darahnya turun, ini darahnya turun lagi gitu. Jadi ya transfusi darah lagi. Dan saat ini Ruben Onsu juga sudah jauh lebih baik. Dan menurut ibu tiga anak itu, suaminya juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Adapun untuk dia melanjutkan dengan mengatakan, jadi Jumat masuk, Minggunya keluar. Transfusi darah ada check up lebih lanjut lagi. Meski memang tidak merinci apa penyakit yang diidap suaminya, Sarwendah juga meminta doa yang terbaik untuk kesembuhan dari Ruben Onsu. Ya, kita harapkan semoga Ruben Onsu itu dapat diberikan kesembuhan dan juga dapat menjalani aktivitas seperti biasa kembali. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang berita dari Piko Pahreza. Dan ada kata-katanya yang dinilai itu diarahkan ataupun dialamatkan kepada Coki Pardede yang masih menjalani rehabilitasi. Komika Piko Pahreza sempat menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur setelah terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun setelah beberapa bulan menjalani rehabilitasi, adik komika Ananta Rispo itu sudah bebas dan dinyatakan bebas dan bisa menghirup udara bebas juga. Setelah bebas, Piko Pahreza pun kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Sebagai komika, ia pun mulai tampil lagi nih di panggung stand up comedy yang telah membesarkan namanya. Ucap syukur juga dipanjatkan Piko atas kebebasannya ini. Ia pun seperti mengalamatkan ataupun menyindir rekan sejawatnya, yakni Coki Pardede yang masih belum bebas. Padahal Coki Pardede tertangkap lebih dahulu dari Piko. Adapun untuk Piko saat tampil di video konten Somasi yang tayang di kanal YouTube-nya Deddy Corbuzier pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 adalah seperti yang berikut ini. Alhamdulillah sudah selesai. Saya juga cepat selesainya, bahkan lebih cepat dari Coki. Kan ketika saya susah, saya bisa berdoa. Coki nggak bisa, makanya itulah pentingnya punya agama. Di sisi lain, untuk Piko juga sudah mengungkapkan berbagai hal, terutama dengan dirinya yang mengalami trauma. Jadi tadi pungkiri nih, berurusan dengan polisi dan juga mendekam di penjara, membuat seorang Piko Pahreza menjadi trauma. Apalagi, ini adalah pertama kalinya ia menjadi tahanan dan juga sampai akhirnya divonis menjalani rehabilitasi. Sebelumnya, Piko Pahreza ditangkap di kediamannya di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada tanggal 13 Januari 2022 malam. Bintang film Komik 8 ini ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba tembakau sintetis. Sedangkan Coki Pardede ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada tanggal 1 Agustus 2021. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu sisa pemakaian seberat 0,3 gram beserta jarum suntik. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya di channel aku. See you next time. Goodbye.